customer itu kalau tanya tetap tak jawab. Entah itu jawabannya nggak enak tapi tetap saya jawab. Mas gimana, udah jadi belum? Minta maaf dulu, sorry mbak, kalau besok gimana? Lah alhamdulillahnya kalau dikomunikasikan dengan baik itu mereka terima. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau teman-teman yang bantu ini kebetulan ada acara terus izin, asalkan izin saya nggak potong gaji. Oh gitu. Entah itu mau izin 3 hari, 4 hari, asalkan izin saya nggak potong gajinya. Jadi mereka tetap nyaman kerjanya. Hey Sobat Baron, berjumpa lagi di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Hari ini tim SIDA UMKM Baron Putra SPS akan opera-opera di vendor Lancar Jaya Sablon Surakarta. Tepatnya berada di dekat stasiun Purwosari, Surakarta. Ikuti terus ya konten kita di channel YouTube Baron Putra SPS. Nah, jika kalian punya vendor dan minat untuk kami SIDA, segera hubungi kami ya. Karena banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Ingat sablon, ingat Baron. Nah Sobat Baron, kembali lagi di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Nah kali ini kita berada di vendor Lancar Jaya Sablon Surakarta. Nah tepatnya di Laweyan Purwosari. Iya benar. Nah saya bersama Mas Robing selaku dari Lancar Jaya Sablon. Ya. Selaku pemilik ya Lancar Jaya Sablonnya Mas. Gimana Mas kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Mas ini kan Lancar Jaya Sablon kan ya mestinya berbidang pada sablon ya Mas ya. Nah ini berdiri sejak kapan Mas? Kalau resmi berdiri tahun 2011 Mas. Baru 2011? Resmi berdiri. Tapi kalau dari saya belajarnya itu dari tahun 2005. Belajar 2005. SMA itu belajar. Terus pas kuliah itu coba-coba cari orderan. Jadi kalau ada ya digarap, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi begitu tahun 2011 mulai saya tekuni itu. Oh, nah itu mulai ketertarikan dari SMA. Nah, itu kok bisa tertarik, itu berawal dari apa? Pada prinsipnya sih gini Mas. Kebutuhan sablon ini kan korelasinya ke kebutuhan pokok manusia yang pertama, sandang kan. Sandang, dan yang aplikasi ini sablon kan pasti ke kaos. Kaos itu kan pakaian paling mudah itu. Ya udah itu. Saya ngerjain itu aja. Jadi ini terus ya dipakai terus ya Mas. Jadi ini kan tiap orang nggak mungkin punya satu kaos itu kan, kadang gitu. 10. Itu kan yang paling gampang aja lah. Sing kebutuhan manusia tapi sing paling prioritas ya, dan paling mudah. Kaos kan. Sandang itu kan kebutuhan pokok manusia lah. Dari sandang ini yang paling mudah kan kaos produksinya. Kaos, ya. Nah dari awal ketertarikannya karena itu kan Mas ya, prioritas dari karena manusia butuh sandang, ya, butuh pakaian. Dulu belajarnya itu di mana? Atau langsung nyemplung gitu? Kalau belajar otodidak Mas. Otodidak. Semuanya. Jadi kalau YouTube kan baru-baru aja itu referensinya itu udah kalau seperti buat afdruk, nyampur tinta, pecah warna itu semua otodidak. Oh lah, berarti ya apa-apa kerja sendiri. Berarti malah nggak ada referensi apa-apa itu? Cuma tahu garis besarnya aja. Tanya dulu kan kebetulan tetangga saya itu ada yang nyablon tuh, nyablon plastik. Oh plastik. Cara gawe ini piye Mas gitu loh. Ngene-ngene ya udah itu tak ulik terus sampai ketemu. Akhirnya nyablon kaos ini ya Mas ya. Nah untuk Lancar Jaya ini apakah dulu Masnya menerapkan marketingnya itu langsung dari sosial media atau dari mulut ke mulut atau ketular? Kalau dari awal resmi 2011 itu
udah saya kompliti semua portal media sosialnya, ada website, Twitter, Facebook, Instagram, itu udah tak kompliti semua awal-awal itu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, repot juga ini ngurusin website, ngurusin padahal kerjaan menumpuk. Terus ya udah sampai sekarang Gedak Tular yang Sampai paling sekarang efektif. ya? Jadi ini kalau Gedak Tular kan lebih ke kepercayaan ya. Iya. Jadi ini kalau udah bilang A ya udah Ya, A. Kalau enggak bisa bilang enggak bisa, kalau bisa bilang bisa, udah gitu aja. Jadi lebih apa ya, terpercaya lah ya. Link dipegang itu aja, kepercayaan itu. Nah tadi kan bicara tentang dari omongan ke omong Gedak Tular ya Mas ya. Kalau per hari itu pasti ada orderannya. Ada, tiap hari alhamdulillah ada. Kalau setiap hari biasanya mengerjakan berapa pieces Mas? Kalau berapa pieces-nya tergantung desain dan kerumitannya. Tapi rata-ratanya ya kalau diambil rata itu mungkin kan sini 2 shift sini. Jam 10 sampai jam 6, nanti jam 4 sore ada lagi sampai jam 11 malam. Itu bisa kalau desain yang depan belakang 4 warna gitu. Depan 4 warna, belakang 4 warna itu bisa 200-an mungkin, 200 pieces. Satu hari ya? Ya dari shift pertama sampai kedua itu. Ini karyawan berapa sih Mas? Sini 3. 3 aja ya? 3, tapi kalau ada kondisi tertentu ada lagi nanti pocokan gitu ya. Mas Ropi enggak nyeblong langsung gitu? Kalau saya tetap ikut andil. Tetap ikut andil. Kalau di sini saya bagiannya desain sama motong kain. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong desain, kan banyak ya customer atau para mau nyablonkan itu kan mungkin belum bisanya desain. Kalau di sini bisa Mas ya desain? Kalau saya desain tak jadikan servis Mas, jadi enggak tak cas biaya. Oh gitu. Karena tidak semua customer sablon itu tahu proses dan kadang enggak mau tahu, penting jadinya kayak gitu. Jadi mau di sini mau ngasih file JPEG, terus di kertas ditulisi gitu, udah tak terima, tak buat ke free. Oh free. Jadi itu tak servisnya itu. Jadi ini lebih ke wis kowe rak perlu mumet. Iya. Kepinginnya piye tak gawe gitu. Iya, gitu kebanyakan aja. Ya gitu. Pokoknya enggak mau tahu itu harus jadi dan tepat hari itu juga ya Mas. Pernah enggak Mas kayak deadline? Deadline tuh pernah dialami nggak di Lancar Jaya Sablon ini? Alhamdulillah. Kalau molor itu 1 hari 2 hari pernah, tapi kan tetap saya infokan ke customer. Jadi ini gini, customer itu kalau tanya tetap tak jawab. Entah itu jawabannya nggak enak, tapi tetap saya jawab. Mas gimana, udah jadi belum? Minta maaf dulu, sorry Mbak, kalau besok gimana? Lah alhamdulillahnya kalau dikomunikasikan dengan baik itu mereka terima. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau beda lagi kalau udah songol-songolan ya, rame ya Mas ya. Oke. Jadi ya semua customer tuh ya maklumi ya Mas ya. Jadi kalau saya tetap saya komunikasikan Mas, pokoknya ini sebenarnya udah deadline tapi enggak jadi, sebelum itu udah tak infokan ke customer. Mbak kalau jadi tanggal segini gimana? Soalnya gini. Mereka enggak apa-apa, ya udah tak enggak apa-apa. Kalau mereka ingin ya itu tadi tim pocokan. Langsung masuk gitu ya. Nah Mas, menanggapi persaingan Mas, kan banyak terutama kan di daerah Solo Raya kan banyak persablonan ya Mas ya, terutama sablon kaos. Nah menanggapi seperti itu yang Mas Ropi Lancar Jaya lakukan gimana? Lah ini gini Mas, kalau persaingan itu saya tidak pernah menganggap persaingan ada, tapi ada caranya sih. Kalau saya lebih ke, kan banyak vendor ini di Solo ini. Lah kebanyakan vendor itu rata-rata maunya all in. All in itu bahan dari mereka. Nggak mau. Kalau di sini cuma bawa kaos saja bisa, di sini cuma nyablon aja bisa. Terus di sini bawa kain, dipotong sini, di sablon sini bisa. Jadi ini kalau mayoritas ini 80%
bawa bahan sendiri mereka. Oh gitu. Jadi keuntungan buat saya kalau mereka bawa sendiri itu sirkulasinya cepat, waktunya cepat, proses jadinya cepat. Terus kalau keuntungan buat customernya, HPP-nya semakin murah. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ini udah ndak apa lah, ndak tak permasalahkan kalau persaingan itu. Kalau ada yang jual lebih murah, itu malah tak cari. Iki apa iki kok iso mari murah iki? Apa niki ya gitu malahan. Mungkin dari bahannya mereka udah punya sendiri kan ya Mas ya. Nah, ini kan nyablon plastisol ya Mas ya? Iya. Di Lancar Jaya kan. Semuanya sih. Semuanya plastisol. Enggak, semua jenis tinta dipakai. Oh, tergantung permintaan customernya. Oh, kayak rubber itu juga melayani ya. Nah Mas, ini punya rencana buka cabang nggak sih Mas? Kalau pengen, tapi belum apa itu, waktunya, timingnya itu belum pas. Kalau kebetulan kan istri saya orang Semarang kan, itu udah pengen buka di Semarang juga, tapi kan di sana kebetulan toko bahan belum komplit juga, belum kayak Solo, toko tinta juga belum kayak di Solo, jadi nanti repot juga kalau udah buka di sana. Mendingan sementara fokus di sini dulu. Mungkin 2-3 tahun lagi lah. Bismillah. Bismillah ya. Moga aja nih Mas ya tersampaikan sampai gitu ya. Nah Mas, untuk harga di sini untuk per kaos itu berapa Mas? Apa tergantung desain harganya? Kalau harga, kalau cuma jasa sablon aja ya. Kalau jasa sablon aja itu harga dari 8.000 sampai 20.000 kira-kiranya. Tergantung desain. Tergantung desain ya. Tapi paling kalau rata 20.000 itu yang full print. Jadi full print satu kaos lengan itu harganya 20 ribuan. Kalau yang normal-normal biasa depan belakang itu paling rata-ratanya sekitar 12 sampai 13 ribuan. Murah ya. Murah itu tergantung murah. Terus kalau all in bahan dari sini itu 55.000. 55.000 udah tinggal pakai. Benar. Kalau untuk beli banyak nih, kalau dalam kata 50 kaos udah ada potongannya enggak? Kalau biasanya kalau saya potongan itu di semua jumlahnya Mas. Umpamanya Masnya pesen 300 ini, nanti kortingnya di jumlah totalnya. Oh gitu. Tidak per purchase. Jadi gitu semua ya. semuanya habisnya umpamanya 3.500.000 ya itu nanti di korting 200 jadi ya berapa? gitu. Berarti dipotong 200.000, 500.000. Oh gitu. Tidak dipotong per purchase. Oh iya. Jadi lebih apa ya? Buat ngenaknya aja. Harganya tetap nanti kortingnya di belakang aja dari jumlah gitu. total keseluruhan. Nah, Mas di Mas Roping punya apa Lancar Jaya ini cara memanagenya gimana? Menit apa dulu? Ya waktu keberlangsungan gitu ya. Iya. Kalau yang paling sulit itu sebenarnya SDM ya. Jadi memanage SDM itu lebih sulit. Jadi kalau di sini tak kasih, yang bantu saya kerja itu tak kasih kebebasan buat ngatur waktunya sendiri. Yang penting normalnya kerja 8 jam ya udah itu. Kalau mulai kan kalau kebetulan dulu kan pernah tak tawarin juga mau mulai jam 8, 9 atau jam 10 terserah pilih mana. Ternyata ditarik pilih dulu ya. Pilih jam 10 ya. Berarti kalau jam 10 selesainya jam 6 sore, 1 jam istirahat. Terus sama apa itu? Lebih ke caranya sama teman-teman yang bantu itu lebih ke keluargaan lah. Tidak, dari itu ya. Tidak ada apa bos dan karyawan, tidak ada. Kalau kerjaan lagi banyak saya juga ikut terjun gitu aja. Terus sama itu kalau orang kerja itu kan moodnya beda-beda, naik turun itu ya. Kalau harus bisa lihat yang punya itu. Oh ini moodnya lagi bagus, ini lagi jelek. Kalau lagi kurang bagus ya jangan dikasih garapan yang sulit-sulit. Nanti hasilnya tidak maksimal. Maksimal malahan ya. Kasihan juga ya Mas ya. Iya, terus sama ini Mas. Yang paling penting itu
yang punya tempat sablon itu harus tahu bisa sampai detail-detailnya. Contohnya gini, seumpama masnya ini mau ditinggal itu, ada acara tapi biar kerjaannya bisa jalan dengan apa yang diharapkan masnya, sesuai dengan yang diharapkan si pemilik ini kan harus tahu detailnya juga. Jadi kalau di tempat saya ini saya tahu kerjaan ini butuh tinta berapa kilo, butuh waktu berapa jam, itu harus tahu. Jadi kalau nanti ditinggal kok belum selesai, ini berarti ada apa-apa ini. Coba dicari dulu masalahnya. Evaluasi. Itu kan penting itu juga, soalnya moodnya tadi. Kalau kita lihat teman-teman itu moodnya kurang bagus, dikasih garapan yang susah-susah, nanti nomor satu ndak maksimal hasilnya, terus sama ndak target juga, target jumlahnya gitu. Jadi ini memang yang punya harus bisa tahu, ini kondisinya, kondisi teman-temannya itu, sama tahu detail produksinya juga. Tapi kan itu Mas, masuk dalam tanggung jawab mereka, ya kan? Lah itu kalau semakin di pressure tetap semakin tidak maksimal hasilnya itu. Malah down, besok tidak masuk. Wah, kocur. Jadi saya sebenarnya tidak target sih Mas. Kalau di sini tuh tidak target sehari harus berapa biji, itu tidak ada target. Yang penting maksimal, udah gitu aja. Iya benar. Yang penting maksimal daripada target. Hasilnya meletot semua. Sama kan? Itu juga sih, kalau kan tetap namanya orang kan pasti punya urusan dan acara. Jadi kalau teman-teman yang bantu ini kebetulan ada acara, terus izin, asalkan izin, saya tidak potong gaji. Oh gitu. Entah itu mau izin 3 hari, 4 hari, asalkan izin saya tidak potong gajinya. Jadi mereka tetap nyaman kerjanya. Oh, per bulan ya Mas? Atau per kalau sini tak juga tak kembalikan ke mereka, maunya apa? Bebas ya. Bulanan, mingguan, bebas. Tapi rata-rata semua mintanya mingguan. Anak muda biasa kan Mas. Ya kebetulan ada yang berkeluarga juga. Udah. Jadi 3 itu. Dan di sini termasuk jarang gonta-ganti pegawai. Royal ya. Jadi ini udah mungkin ada yang 7 tahun, 8 tahunan ikut saya. Udah lama juga. Ya Mas, di 2019-2020 kan kita mengalami pandemi, terutama kan dalam dunia usaha, bukan hanya sablon atau usaha lain lah juga terpengaruh ya Mas ya. Nah, di Lancar Jaya itu sangat pengaruh nggak Mas dalam pandemi kemarin? Kalau ngaruhnya tetap ngaruh Mas, tapi nggak sampai libur, jadi tetap semuanya masuk seperti biasa. Kalau biasanya 2 shift, yang paling parah itu bulan Juni-Juli tahun 2020. 2021 ya? 2020 atau 2021? 2020. Setahun deh ini. Berarti 2021 itu paling parah itu. Tapi tidak sampai libur, cuma 1 shift aja. Dan kalau pas saat itu tetap ada penurunan, tapi saya yakinnya gini, kalau kita kan produksi nih, dari bahan mentah ke produk, lah itu kan nanti korelasinya sama pedagang. Kalau pedagang nggak ada produk, nggak bisa jualan. Jadi tetap bisa terus. Jadi tetap sini produksi terus, karena kalau yang pedagangnya itu nggak ada produk, nggak jualan, mereka juga nggak ada pemasukan juga toh. Mau nggak mau mereka harus tetap produksi. Ya toh. Jadi tapi tetap produksi, tapi jumlahnya tidak sesuai, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada penurunan ya Mas? Ada penurunan, tapi tidak sampai libur, tetap semuanya masuk terus. Tidak ada libur, tidak ada pengurangan, tidak ada tetap masuk. Oh, jadi ya nggak terlalu tetap pengaruh dalam itu Mas, itu penting itu. Kalau saya pribadi ya, sama teman-teman yang bantu itu
nggak perlu tahu urusan dapur, yang penting kamu datang masuk kerja. Oh, gitu. Kalau dibilang pusing pusing tapi mereka nggak usah perlu tahu lah gitu. Tetap kerja aja, udah masuk Soalnya kan seperti biasa. kebanyakan di pandemi kemarin kan ada yang gulung tikar, alih profesi dari sablon ke apa gitu kan banyak. Lah keuntungannya gitu Mas, karena ini korelasinya sama kebutuhan pokok manusia. Sing pertama loh Mas, sandang kan. Sandang. Jadi kalau kita bisa memanage dengan benar itu udah nggak mungkin lah. Jadi bisa ketata ya Mas. Tetap ada kerjaan walaupun gimana kita mensyukurinya ya. Benar. Tapi ya alhamdulillah enggak sampai libur lah. Udah masuk terus seperti biasa, paling yang biasanya 2 shift cuma 1 shift aja. Nah Mas Robing, saya mau tanya tentang mengenai UMKM. Nah, UMKM terutama. Nah, pesan untuk UMKM di Indonesia dari Mas Robing. Pesan gimana dulu? Ya, kita harus menjalani ini, gitu gimana? Gitu. Oh gini, kalau pendapat saya dulu aja. Iya. UMKM di Indonesia ini menurut saya hebat sih. Maksudnya gini, Indonesia itu negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak juga dan jumlah UMKM yang banyak. Banyak banget. Benar. Entah. Nggak bisa pungkiri itu. Lah itu secara tidak langsung itu yang menggerakkan roda ekonomi. Jadi saya nyebutnya pahlawan itu. Luar biasa itu. Terus kalau apa mau Mas? Tanggapan mengenai Tanggapannya cukup bagus, cukup berani, inovasinya juga lumayan hebat mereka. Yang penting tetap Mas, konsisten, fokus, konsisten, percaya, udah itu aja apa yang dilakukan loh ya. Nah Sobat Baron, bagi Sobat Baron yang mau buat kaos polos atau sablon kaos, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau langsung datang di vendor Lancar Jaya Sablon, tepatnya di alamat Purwosari, Laweyan, Solo, Surakarta, sama aja ya Pak ya? Sama aja. Dan Lancar Jaya Sablon dinyatakan lulus sidak. Oke, mantap. Nah ini kaos kebesaran lulus sidak nih dari Baron Putra SPS. Oke, matur suwun. Oke Mas Robing, terakhir untuk Baron Putra SPS. Baron Putra luar biasa. Ingat sablon, Ingat Baron. Oke. Sobat Baron, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron. See you.